Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari Manajemen Strategi kelas F akan mempresentasikan hasil dari analisis perusahaan kelompok kami, di mana perusahaan yang kami pilih adalah PT Kalbe Farma, dengan anggota 1 Heksaloka, 2 Alifa Suci, 3 Nur Istiqomah. A. Deskripsi perusahaan PT Kalbe Farma. Kalbe didirikan pada tanggal 10 September 1966 oleh 6 bersaudara dengan melakukan usaha dimulai dari sebuah garasi di kawasan Jakarta Utara dan lingkup kerjanya hanya di kawasan Jakarta saja. Dari sisi produk, PT Kalbe Farma terus mengembangkan lini produknya sehingga menjadi salah satu perusahaan farmasi yang diperhitungkan di Indonesia, baik untuk kategori obat yang diresepkan atau obat yang dijual bebas. Beberapa produk unggulan PT Kalbe Farma yaitu Diabetasol, Diva Beauty Drink, Entrasol, Fitbar, Milna, Nutrif Benacol, Prenagen, dan lain-lain. Yang kedua ada visi dan misi. Visi PT Kalbe Farma yaitu menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia yang terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Yang kedua ada misi, yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Analisis eksternal makro PT Kalbe Farma yang terdiri dari beberapa bidang yaitu 1. Bidang politik, 2. Ekonomi, 3. Sosial, 4. Teknologi, 5. Legal, dan ke-6 adalah lingkungan. Berdasarkan analisis eksternal makro PT Kalbe Farma, diperoleh peluang dan ancaman. Peluang yang pertama adalah pertumbuhan pasar farmasi yang baik. Yang kedua, inovasi produk dan paten. 3. Kebijakan regulasi farmasi yang menguntungkan pemain lama. 4. Kemampuan teknologi informasi. Dan yang kelima, kemampuan teknologi produk dan proses. Sedang ancaman yang akan muncul adalah 1. Tingkat persaingan di masa datang yang tinggi. 2. Tren kenaikan biaya pengembangan produk. Dan 3. Tren penurunan pertumbuhan industri dalam jangka panjang. Analisis eksternal mikro pada PT Kalbe Farma. Yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru rendah. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok sedang. Ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Keempat, ancaman produk pengganti yang sedang. Dan yang kelima, persaingan dalam industri yang tinggi. Analisis internal PT Kalbe Farma tersebut dilihat dari 1. Manajemen, 2. Pemasaran, 3. Keuangan dan akuntansi, 4. Produk dan operasi, 5. Pengembangan dan riset, serta 6. Sistem informasi manajemen. Ya, analisis SWOT pada PT Kalbe Farma, di mana dari segi strength kekuatan yaitu merupakan PT Kalbe Farma merupakan market leader produk kesehatan dan obat-obatan di Indonesia. Yang kedua, perusahaan merupakan pabrik farmasi terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan kelemahannya weakness pada PT Kalbe Farma yaitu net profit margin yang relatif rendah dibandingkan dengan kompetitor. Yang kedua, adanya kompetisi internal yang cukup keras. Kemudian opportunity, peluang dalam PT Kalbe Farma merupakan 1. Kebijakan pemerintah yang cenderung memberantas farmasi asing. Yang kedua, hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama 25 tahun terus meningkat. Yang terakhir, threat, ancaman, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan harga obat generik dan pembahasan obat-obatan branded pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap falas. Kemudian analisis BCG pada PT Kalbe Farma, di mana dalam PT Kalbe Farma terdapat kompetitif profil margin. Di sini terdapat tabel tentang critical success factor, di mana di sini menjelaskan mengenai market share, financial position, research and development, kemudian product diversification, profit margin, dan lain sebagainya. Kemudian
di sini pada market position in industry mengenai BCG matrix tentang pertumbuhan atau skema dari industri self grow rate di PT Kalbe tersebut. Dalam PT Kalbe Farma ini beberapa mengalami siklus dari mulai start, cash cow, kemudian dog, kan kemudian dibagi menjadi beberapa kuadran. Kemudian analisis strategi dalam PT Kalbe Farma. Analisis strategi pada PT Kalbe Farma ini menciptakan sebuah kelompok perusahaan yang benar-benar terintegrasi melalui penggabungan. Nah, di mana PT Kalbe Farma ini menawarkan berbagai variasi produk, mulai dari produk makanan, obat-obatan, dan juga suplemen minuman. Kemudian Kalbe Farma ini ingin menjadi perusahaan yang setara dengan perusahaan multinasional dengan produk yang siap untuk masa depan dan dilakukan dengan melakukan ekspansi setidaknya pada di kawasan-kawasan tertentu. Berdasarkan hasil diagnosis sebelumnya, strategi yang tepat untuk PT Kalbe Farma adalah integration, market penetration, market development, dan product development. Dari alternatif strategi yang terpilih, PT Kalbe Farma lebih cocok dengan product development strategi. Hal ini dikarenakan pada product development strategi, PT Kalbe Farma memenuhi syarat-syarat yang ada. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah pengucapan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.